Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Nurul Zakiyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 2. Pada hari ini, saya akan menampilkan video terkait analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance. Baik teman-teman, sebelum kita membahas terkait isu aktual yang terjadi di instansi, khususnya instansi saya. Nah, kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN di sini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk Smart ASN merupakan pegawai negeri atau ASN dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi, mampu beradaptasi, dan semakin responsif terhadap perubahan dengan kemampuan literasi media yang baik atau literasi digital. Nah, kita masuk pada isu aktual ya di unit kerja, khususnya unit kerja saya yaitu saya berada di Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai. Nah, di sini berdasarkan yang saya lihat, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, eh, ada 3 isu yang saya bahas. Yang pertama, disiplin yang rendah. Kenapa? Karena kita bisa lihat bersama bahwa di sini tingkat kedisiplinan dari para pegawai cukup rendah, terlihat dari apel pagi yang sering dilakukan, tetapi hanya dilakukan dengan beberapa pegawai saja, tidak secara keseluruhan. Kemudian absen juga yang sering keterlambatan, tetapi sering ditolerir dan sebagainya. Kemudian profesionalisme dalam pengumpulan LCKB. LCKB di sini adalah laporan capaian kinerja bulanan. Nah, laporan capaian kinerja bulanan untuk Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai sendiri sejak Juli 2022 itu sudah menggunakan aplikasi Sikap Kemenak atau Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ya, yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Nah, di aplikasi tersebut, pegawai atau ASN ini dituntut untuk mengisi laporan ya, laporan harian kerjanya, yang kemudian akan direkap oleh admin selama 1 bulan, yang kemudian akan dibayarkan tunjangan kinerjanya dari situ. Nah, untuk laporan kinerja sendiri juga banyak kendala yang terjadi ya. Di sini kita bisa lihat bersama karena produktivitas dari pegawai yang tadi kurang disiplin, kemudian akhirnya juga berpengaruh ke profesionalismenya dalam bekerja, salah satunya dalam pengumpulan LCKB. Selain itu juga terkait pengumpulan LCKB, karena sekarang sudah bukan menggunakan manual lagi, tetapi menggunakan aplikasi Sikap itu, makanya terdapat beberapa ASN yang masih belum paham atau masih terbilang awam terhadap penggunaan aplikasi sehingga memperlambat kinerjanya juga gitu dalam pengisian. Nah, kemudian isu yang ketiga itu kurangnya inovasi pegawai. Di sini kita lihat karena pegawai masih terlalu terbiasa dengan sistem lama yang manual sehingga dalam penggunaan aplikasi baik itu seperti aplikasi penyuluh, aplikasi LCKB tadi itu semuanya masih agak lambat dipergunakan sehingga eh, kurangnya inovasi yang ada di kantor Kementerian Agama itu juga. Selanjutnya, nah, untuk mengatasi masalah itu, kita perlu yang namanya analisis isu kasus tersebut ya. Nah, di sini saya menggunakan analisis isu yaitu model USG ya. USG sendiri yaitu U-nya itu merupakan urgensi. Jadi kita bisa melihat seberapa mendesaknya isu tersebut dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Kemudian S-nya itu seriousness-nya. Nah, seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah setelah selain itu juga yang G-nya itu growth atau seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika tidak segera diatasi. Nah, untuk dari
tersebut, saya melihat bahwa isu yang kedua yaitu profesionalisme dalam keterlambatan pengumpulan LCKB adalah yang menjadi isu yang paling kuat ya dari skala 1 sampai 5, yaitu yang sangat mendesak karena kenapa laporan capaian kinerja bulanan dari situ kita bisa mengevaluasi pegawai bagaimana pegawai itu bekerja dalam sebulan penuh, bagaimana pegawai itu memberikan apa ya, profesionalismenya dia dalam bekerja, produktivitasnya dia dalam bekerja. Kalau laporan tersebut juga terlambat di input atau tidak dilakukan penginputan, kita tidak bisa sebagai misalnya sebagai seorang atasan atau pimpinan itu tidak bisa menilai atau mengevaluasi kinerja bawahannya seperti itu. Selanjutnya, kita bisa lihat dari isu tersebut tadi, saya menggunakan untuk membreakdown isu tersebut, saya menggunakan sistem yang namanya mind mapping ya. Di sini kita bisa lihat isu aktualnya, yaitu profesionalisme dalam pengumpulan LCKB. Yang pertama kita lihat dulu problemnya, step one-nya problemnya, yaitu karena pemahaman penggunaan aplikasi ya. Jadi kita bisa lihat karena kenapa sebelumnya laporan capaian kinerja bulanan itu dikumpul secara manual bentuk hard copy. Nah, sekarang harus menggunakan aplikasi. Jadi, pemahaman penggunaan aplikasi yang terbilang baru sehingga masih banyaknya pegawai yang belum paham. Kemudian produktivitas serta fasilitas yang minim. Nah, untuk Kemenak Kabupaten Morotai sendiri, karena jangkauan sinyalnya pun kadang tidak tidak selalu stabil ya, kadang terjadi problem sehingga itu juga yang mengakibatkan bagaimana aplikasi itu bisa bekerja sehingga sehingga tadi ASN pun juga kadang kalau ketika jaringan sedang trouble, mereka malas untuk mengisinya. Kemudian kita lihat idealnya. Idealnya itu ASN harus apa profesional dan berintegritas ya. Kemudian harus memerhatikan kode etik ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian juga harus paham tentang literasi digital karena kenapa sekarang kita sudah berada di era namanya ASN itu harus smart ASN, harus memanfaatkan literasi digital dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, step ketiga yaitu dampak jika tidak diatasi. Nah, jika hal ini terus berlarut dan tidak diatasi, maka yang terjadi adalah tidak primanya pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik pun tidak akan maksimal dan mengalami kendala-kendala. Kemudian sulit untuk dilakukan evaluasi hasil kerja ya. Kalau laporan capaian kinerja bulanannya tidak terkumpul, bagaimana mau dilakukan evaluasi atau perbaikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian step keempatnya adalah solusi atau gagasan kreatif. Nah, di sini ada beberapa tawaran yang saya tawarkan. Yang pertama, melakukan pelatihan literasi digital kepada pegawai. Jadi, perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus atau workshop untuk melatih kompetensi dari pegawai ASN di Kemenak Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri. Kemudian penerapan peringatan dan sanksi. Nah, di sini untuk penerapan punishment atau peringatan dan sanksi memang belum ya, belum secara gamblang dilakukan. Jadi perlu ditingkatkan agar kedisiplinan ASN itu dalam pengumpulan LCKB, dalam profesionalisme dalam bekerjanya juga ditingkatkan. Kemudian pembaharuan fasilitas kantor. Nah, ini juga perlu dilakukan pembaharuan fasilitas, misalnya menggunakan jaringan internet yang lebih stabil atau pembaruan misalnya komputer dan laptop yang tersedia dan sebagainya ya. Mungkin itu saja sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.